Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang semua di Kenangan Terindah Channel. Video kali ini, saya akan berbagi ilustrasi kisah menarik tentang kenangan terindah seseorang dalam perjalanan hidup percintaannya. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami seorang pria berdarah Sunda, yakni bernama Ramlan nama samaran, yang pernah menjalin tali kasih bersama seorang wanita dari suku Betawi ialah Junita. Dikisahkan, keduanya merupakan sepasang kekasih pada kala itu. Namun jalinan cinta mereka harus kandas karena situasi perjodohan dari orang tua sang wanita. Meski tidak berlangsung tahunan, namun perjalanan kisah hubungan mereka kerap diiringi oleh situasi kesan yang mengandung makna mendalam. Mulai dari awal mereka pertama jatuh cinta satu sama lain sampai pada momen di penghujung pertemuan keduanya. Bahkan, makna perasaan di antara mereka yang tak pernah ada cara penyelesaian, yang pada akhirnya hingga kini masih tertanam satu sama lain. Saking dalamnya perasaan di antara mereka, dalam momen krusial keduanya sampai bercita untuk kembali menjalin kasih kembali. Sampai di surga ketika tidak berjodoh di dunia. Berikut kisah dan ilustrasi berbagai momen tentang hubungan keduanya. Kenangan Terindah Channel akan mengungkapnya. Sekitar tahun 2007 sampai 2008 yang lalu, kisah ini berawal. Pada saat itu, Ramlan diajak teman sekolahnya yakni Sodikin nama samaran untuk menemani melancong ke rumah Junita. Karena Sodikin dan Ramlan merupakan teman akrab semasanya di sekolah, ajakan tersebut pun diamini olehnya. Saat tiba di rumahnya Junita pertama kali, tidak ada tanda-tanda mencolok bahwa Ramlan akan jatuh cinta pada wanita tersebut. Dikarenakan, saat itu Ramlan hanya berpikir bahwa Junita adalah pacarnya Sodikin. Momen pertama itulah mungkin bagi Junita baru mengenal Ramlan dengan berbagai keunikannya sebagai seorang pria. Khususnya karena kepribadian yang terlalu polos, namun juga ditambah lagi, Ramlan sulit sekali menyebut huruf R alias kadal. Sehingga, fenomena yang ada pada diri Ramlan dianggap tidak biasa bagi Junita. Mungkin juga ada kesan lain. Sehingga pada momen lain ketika Sodikin kembali datang melancong pun saat sendiri, Junita kerap menanyakan Ramlan agar diajak juga ke rumahnya tersebut. Akhirnya, demi menuruti permintaan wanita idamannya, Sodikin pun menuruti kemauan Junita dan kembali mengajak Ramlan untuk menemani ketika dirinya bermaksud melancong. Hingga pada momen-momen interaksi mereka bertiga bahkan sesekali bersama keluarga Junita, tidak jarang Ramlan merasa ada kesan berbeda dari tatapan maupun sikap wanita tersebut terhadapnya. Apalagi ketika Ramlan pun terkesan sengaja meladeni tatapan dari Junita. Karena memang terdapat kesan lain di antara keduanya itu, baik itu saat berbincang maupun bercanda. Apalagi jika momen tertentu, saat mereka berinteraksi pun yang menjurus meledek akan kekurangan dari kecadelan. Ramlan kerap mengundang tawa yang mungkin membuat Junita memiliki perasaan kesenangan yang berlebih. Hingga tibalah pada satu momen, di mana saat itu Junita akan berulang tahun. Sodikin yang memang saat itu sangat bersemangat untuk menunjukkan perasaannya pun terhadap Junita kembali meminta Ramlan untuk menemani melancong ke rumah Junita. Tanpa ada rasa curiga atau bahkan harapan yang lain-lain, Ramlan pun mengiyakan permintaan Sodikin untuk kembali menemaninya. Malam itu, seperti biasa mereka berinteraksi bertiga, di mana Sodikin memberikan hadiah kado berikut kue ulang tahun hingga akhirnya, pada perayaan yang sederhana itu muncullah fenomena yang mengejutkan. Khususnya bagi Sodikin, pada momen perayaan ulang tahun Junita tersebut, di mana Junita telah menerima hadiah kado dari Sodikin. Tibalah pada sesi pemotongan kue ulang tahun yang sudah disiapkan. Tidak disangka, begitu lilin pada kue ulang tahun tersebut ditiup dan dipotong sebagian. Justru potongan kue yang sudah diambil, Junita bukan memberikan suapan pertama diperuntukkan kepada Sodikin, melainkan potongan kue oleh Junita malah sengaja hendak menyuapi Ramlan. Alhasil, fenomena itu pun membuat Sodikin merasa terheran, bahkan Ramlan pun turut kaget.
bercampur canggung menyikapi suasana tersebut. Spontan. Hal yang dilakukan oleh Junita itu pun langsung direspon penolakan oleh Ramlan. Meski suasana menjadi tak karuan. Terlebih, entah apa yang dirasakan. Sodikin menyaksikan wanita idamannya tersebut melakukan hal yang di luar dugaan meski sempat berusaha dicairkan suasana karena dipikir Junita bercanda. Ternyata maksud tersebut adalah sungguhan, yang tak kalah membuat Ramlan semakin riskan akan suasana. Penolakan suapan dari Junita justru malah membuat wanita ini semakin memohon kepada Sodikin agar membujuk. Ramlan berkenan menerima suapannya tersebut. Tak ayal, entah berpura-pura kuat, atau entah apa yang dipikirkan Sodikin kala itu. Ia pun turut serta memaksa Ramlan agar mau menerima suapan dari Junita. Meski dengan berat hati, Ramlan sambil menahan jiwanya yang resah dan terkesan canggung pun. Akhirnya Ramlan menerima suapan tersebut namun tidak berani menatap mata Junita. Selanjutnya, potongan kue yang berikut tentu diberikan kepada Sodikin dan akhirnya santapan bagian lainnya diberikan kepada keluarga Junita. Fenomena ini jelas membuat suasana interaksi mereka menjadi sangat tidak nyaman. Tidak berselang lama pun, mungkin Sodikin merasa sudah tidak nyaman, hingga keduanya berpamitan pulang. Bahkan, semenjak fenomena tersebut, Sodikin tak lagi mengajak Ramlan. Bahkan interaksi pertemanan, keduanya pun menjadi renggang. Diketahui, pasca momen tidak biasa tersebut, Sodikin akhirnya lebih memilih sangat mengurangi intensitas berkunjung ke rumah Junita dan bahkan memilih berpacaran dengan wanita lain. Begitupun dengan Ramlan, di mana hari demi hari setelah momen tersebut, dirinya justru malah mengalami pikiran bahkan perasaan yang menimbulkan tanda tanya atas sikap Junita terhadapnya. Alhasil, ketiganya pun tak pernah lagi ada interaksi sebagaimana sebelumnya terjadi. Namun, selang beberapa waktu, tiba-tiba Ramlan malah mendapatkan sambungan dari Junita. Kalian itu, Ramlan tiba-tiba di SMS bahkan ditelepon oleh Junita. Yang entah apa, Junita menanyakan kabar hubungan pertemanan dan interaksi dengan Sodikin. Herannya Ramlan saat itu, dari mana Junita memperoleh nomor kontaknya hingga akhirnya wanita ini bisa berkomunikasi dengannya meski dibungkus oleh pertanyaan tentang Sodikin terhadapnya. Meski ketika interaksi via telepon saat itu, Ramlan meladeni Junita dengan sikap yang wajar namun jauh di dalam hati dirinya terdapat perasaan lain. Sehingga percakapan yang semula dikaitkan tentang Sodikin, namun momen tersebut menjadikan keduanya malah semakin dekat dan saling mengenal lebih jauh satu sama lain. Selanjutnya, meski di awal-awal keduanya berkomunikasi hanya melalui telepon pun, namun kiasan demi kiasan, percakapan mereka pun malah saling terkesan membuka diri untuk menjalin rasa lebih dari sekedar teman biasa. Diketahui selanjutnya, yang terungkap selama interaksi suasana baru, ternyata menurut penyampaian Junita bahwa Sodikin itu bukanlah pacarnya, melainkan ia selama Sodikin melakukan upaya pendekatan terhadapnya. Junita malah menganggap bahwa Sodikin diibaratkan sebagai kakak dan bukan sebagai kekasih, sebagaimana mestinya. Dari penyampaian itulah, secara tidak langsung, membuka harapan tertentu dari Ramlan ketika dirinya menyiapkan diri melakukan upaya PDKT terhadap Junita. Terlebih, kondisi pertemanan maupun interaksi yang merenggang dengan Sodikin pun, Ramlan akhirnya semakin terbawa arus akan suasana kenyamanan selama berinteraksi dengan Junita. Nurani memang tak dapat berbohong. Ramlan yang juga memang memiliki perasaan khusus terhadap Junita, akhirnya pun membuatnya memberanikan diri mulai datang berkunjung sendiri ke rumah wanita tersebut. Dari situlah keduanya semakin saling mengutarakan interaksi pendekatan yang lebih intens dengan suasana berbeda dari ketika ada bersama Sodikin. Meski begitu, Ramlan juga justru kerap terbesit bahwa apakah layak dirinya untuk mendapatkan dan disintai oleh wanita cantik seperti Junita, yang mana ia ketahui di masa saat itu Junita merupakan wanita idaman banyak laki-laki. Bukan tanpa dasar ketika Ramlan memiliki keraguan-raguan perasaan tersebut. Pasalnya Junita selain cantik,
Ia juga memiliki tutur kata yang lembut, sopan dan agamis. Belum lagi, ketatnya pengawasan dari kedua orang tuanya meski banyak laki yang datang berkunjung. Namun Junita memang seorang wanita yang terbilang sangat sulit jatuh cinta. Di tengah keraguan-raguan bahkan keminderan tersebut yang dirasakan oleh Ramlan, meski dirinya juga didorong oleh perasaan yang semakin memiliki kesan mendalam terhadap Junita, dirinya pun pada akhirnya terus berupaya meraih simpatik yang lebih dari Junita agar benar-benar memperkenankan diri menjadi kekasih. Hingga tiba di satu momen ketika Ramlan yang datang berkunjung ke rumah Junita, namun setibanya di rumah Junita ternyata ada lelaki yang mungkin bermaksud sama seperti Ramlan. Bahkan kala itu Ramlan sempat berpikir negatif. Lelaki tamu yang beberapa kali ditemuinya saat ia datang berkunjung merupakan pacar dari Junita. Kondisi pikiran yang terlanjur tersebut pada diri Ramlan malah semakin diperkuat dalam suasana di mana sekali waktu berbarengan kembali dengan lelaki yang dimaksud justru Junita sedikit mengabaikan akan keberadaan Ramlan. Yang mana karena rasa tidak nyaman tersebut dibalut dengan pikiran yang semakin negatif terhadap Junita pun akhirnya Ramlan sempat kecewa dan lebih memilih mundur dari kondisi tersebut. Hal ini ditandai pasca momen suasana seperti itu, Ramlan sudah mengurangi intensitas kunjungannya ke rumah Junita. Kondisi kekecewaan Ramlan yang menjadikan sikapnya yang seakan menarik diri tersebut malah membuat Junita mempertanyakan sikap Ramlan katena berbeda dari biasanya. Sehingga hubungan yang tadinya dekat pun mulai sedikit merenggang. Anehnya, kondisi seperti itu malah justru membuat Ramlan seakan muncul rasa penasaran yang memancing dirinya untuk mencari kejelasan. Bahkan, rasa penasaran bercampur cita-cita pun kembali mendorong Ramlan malah semakin tertantang dan tetap memperjuangkan perasaan cintanya tersebut. Hingga pada satu momen, di mana Junita kembali mendekati masa hari ulang tahunnya kembali. Saat itu, Ramlan merasa bahwa momen tersebut akan dijadikan momentum membuktikan diri bahwa kesungguhannya akan perasaan cinta terhadap Junita akan ia buktikan dengan memberikan kesan istimewa ketika di hari ulang tahun Junita, sebagaimana pernah dilakukan oleh Sodikin sebelumnya, namun dengan cara maupun teknis berbeda. Hingga akhirnya, Ramlan memanfaatkan situasi kali ini sambil mempersiapkan sarana kejutan istimewa demi menhadiahi peringatan ulang tahun bagi wanita idamannya tersebut. Kali ini, hal yang dilakukan oleh Ramlan demi menyenangkan Junita yaitu menyajikan editan foto Junita yang disandingkan dengan artis Korea idolanya, bukan dengan dirinya. Saat tiba waktu di mana Junita di hari ulang tahunnya, Ramlan tanpa pikir panjang bermaksud memberikan hadiah yang sudah disiapkan sambil mendatangi langsung ke rumah Junita pada malam harinya. Begitu ia mendatangi rumah Junita, ternyata wanita tersebut sedang tidak di rumah. Bahkan diketahui telah keluar bersama laki-laki lain. Mengetahui kondisi tersebut pun, Ramlan yang tadinya telah memiliki asa tinggi di mana momen tersebut tercipta situasi istimewa malah dihadapkan oleh perasaan yang seakan terluka lebih dalam. Meski saat kunjungannya kali ini tidak mendapati Junita di rumahnya, namun sang ibunda Junita mengatakan kepada Ramlan agar berkenan menunggu kepulangan Junita karena suatu urusan penyelesaian tugas sekolah adiknya. Bahkan ibunda Junita mengatakan mereka keluar hanya sebentar, dikarenakan pikiran serta perasaan yang dialami oleh Ramlan sudah terlanjur mempengaruhi akan hal negatif atas kondisi tersebut. Ramlan pun akhirnya berpamitan kepada ibunda Junita sambil menitipkan hadiah yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ketika itu, Ramlan yang merasa dirinya kembali mengalami patah hati. Bahkan sepanjang perjalanan menuju pulang pun tak kuasa menahan air mata hingga saat sudah berada di rumah. Malam itu, Ramlan merasa segalanya yang ia tempuh maupun ia rasakan selama ini dinilai sia-sia, bahkan tak ternilai sedikit pun bagi Junita. Setibanya di rumah, Ramlan yang sedang mengalami suasana hati kecewa bercampur sedih
tiba-tiba mendapatkan SMS dari Junita. Dalam isi pesan yang disampaikan, Junita kali ini mengungkapkan permohonan maafnya karena telah pergi dari rumah meski sedikit menyalahkan Ramlan atas kedatangannya tersebut tidak memberi kabar terlebih dahulu. Dalam isi pesan beberapa kali tersebut, Junita juga sekaligus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan rasa bahagia atas pemberian hadiah yang dibuat oleh Ramlan. Dikarenakan, menurut Junita kala itu, hadiah ulang tahun tersebut dinilai sangatlah berarti dan istimewa. Namun dikarenakan Ramlan yang sudah terlanjur dikabuti rasa patah hati berikut kecewa. Meski begitu ia menanggapi pesan Junita terkesan dingin. Hingga kondisi tersebut memancing reaksi Junita yang pada akhirnya menelpon ingin berbicara langsung, namun Ramlan tak kuasa mengangkat telepon tersebut dikarenakan masih dalam kondisi duka teramat dalam. Di tengah kondisi yang memang hening pada akhirnya karena Ramlan tidak berkenan terlalu meladeni upaya Junita yang sangat ingin berkomunikasi. Hingga pada tengah di malam itu, handphone Ramlan kembali tiba-tiba berdering. Karena kondisi tak tega hati serta kondisi perasaan duka, Ramlan pun yang sudah sedikit mereda meski saat itu belum bisa tertidur. Akhirnya Ramlan pun mau tidak mau mengangkat telepon dari Junita. Sehingga percakapan di antara keduanya pun terjadi yang justru membuat suasana perasaan keduanya pun saling mengungkapkan rasa satu sama lain selama ini. Siapa sangka suasana percakapan jarak jauh keduanya tersebut malah justru menghadirkan fenomena istimewa, di mana baik itu Junita maupun Ramlan saling menumpahkan rasa cinta yang sama begitu mendalam. Mulai dari ungkapan saat pandangan pertama di antara keduanya saat baru kenal, kemudian guroan maupun interaksi selama ini. Bahkan, isi percakapan itu pun ada beberapa hal yang terungkap selama ini, bahwa Junita menyampaikan baru dengan Ramlan lah dirinya menyatakan diri, mengungkapkan perasaan cinta terhadap pria, di mana dirinya ternyata baru dengan Ramlan lah menyatakan pacaran pertama kalinya meski banyak sekali pria yang berusaha mendekatinya termasuk Sodikin maupun pria yang dimaksud oleh Ramlan. Selanjutnya, Junita kerap menahan rasa kasih tersebut sejak lama dari pertama kali mengenal Ramlan hingga akhirnya mendapat kesan yang begitu istimewa, termasuk soal hadiah spesial di hari ulang tahunnya ini. Begitupun Ramlan yang memang menyatakan diri bahwa Junita merupakan wanita istimewa sehingga begitu dalam perasaannya, seolah akan terjadi sepanjang masa. Begitulah gambaran ungkapan demi ungkapan satu sama lain, di mana Ramlan dan Junita pun sama-sama menyalurkan perasaan bahagia yang diiringi oleh linangan air mata. Sehingga dari semenjak percakapan tersebutlah keduanya sama menyadari bahwa mereka adalah sudah menjadi sepasang kekasih. Di mana selanjutnya baik itu Ramlan dan Junita semakin intens untuk berinteraksi selayaknya sepasang kekasih, baik itu saat bertemu maupun via telepon. Bahkan kala itu keduanya sudah masuk dalam perbincangan wacana yang lebih jauh ke depan, termasuk soal seakan tali kasih tersebut mencapai hingga hubungan berumah tangga. Di tengah suasana jalinan kasih mereka sedang saling menunjukkan romantismenya, justru situasi getir mulai menerpa hubungan keduanya. Tiba-tiba, di suatu waktu Junita seakan menghilang tanpa kabar apapun. Menyikapi kondisi tersebut, keresahan Ramlan kembali dirasakan. Bahkan, situasi kali ini semakin tak menentu. Sesekali Ramlan ketika berupaya mencari tahu keberadaan maupun kondisi Junita, justru terkesan ditutupi oleh pihak keluarga. Di perjalanan Ramlan upaya mencari tahu tentang kejelasan Junita, hingga pada satu ketika, di mana Ramlan yang sedang dalam kondisi pasrah, tiba-tiba Ramlan mendapati pesan dari nomor baru dengan kata yang sebagaimana sapaan biasa dari Junita. Ternyata benar, Junita mulai membuka komunikasi kembali meski sebatas via telepon seluler, namun terkesan ada suatu hal yang seakan memberatkan ungkapan demi ungkapan yang disampaikan Junita saat berbincang dengan Ramlan. Pada akhirnya pun, Junita mengungkapkanlah hal sangat pahit yang saat ini dihadapi, bahwasanya sang ibunda bertekad untuk menjodohkan
Junita dengan pria lain yang merupakan anak dari teman ibundanya tersebut. Termasuk, Junita harus dihadapkan pada situasi di mana ibundanya meminta agar menghentikan interaksi atau jalinan kasih dengan Ramlan. Mengetahui kondisi sebenarnya apa yang diutarakan oleh Junita, sontak membuat Ramlan sangat terpukul. Bahkan, suasana mereka pun tak mampu membendung air mata meski kenyataan pahit harus tetap dijalani dan dirasakan satu sama lain. Meski kondisi seperti ini sangat berat disikapi, pada akhirnya keduanya pun sama-sama perlahan menyadari akan kondisi masing-masing. Meski sesekali Junita memanfaatkan momentum untuk berkomunikasi dengan Ramlan, namun pada akhirnya keduanya pun hening tanpa komunikasi apapun secara perlahan. Hingga tiba di mana Junita tiba-tiba datang kepada Ramlan. Bukan dalam kondisi saling mencurahkan perasaan kasih, namun justru Junita bermaksud menghantarkan kartu undangan pernikahan dengan pria perjodohannya. Pada momen kali ini, Junita menyampaikan agar pentingnya kehadiran Ramlan pada acara pernikahannya. Junita memohon kehadiran Ramlan untuk sekadar mengobati rasa duka, bahkan untuk menemaninya di pelaminan meski pernikahan tersebut bukan dengan dirinya. Suasana tersebut meski terkesan berat dirasakan, Junita pada akhirnya Ramlan pun menerima kondisi apapun. Meski pertemuan tersebut diwarnai linangan air mata dari Junita hingga dirinya berpamitan. Tiba waktunya acara pernikahannya Junita, Ramlan memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan kekasihnya tersebut dengan tidak menghadiri acara pernikahan yang menghadirkan duka bagi mereka. Suatu ketika pasca pernikahan Junita dengan pria perjodohannya, Ramlan kedatangan sejumlah teman-teman yang dimana mereka juga mengenal Junita. Perbincangan dalam momen kali ini diungkapkan oleh beberapa teman Ramlan bahwa sejumlah momen kondisi yang tidak mengenakan selama acara pernikahan Junita berlangsung. Entah benar atau tidak, menurut paparan mereka, Junita enggan keluar kamar, bahkan semua terjadi hujan deras beserta angin kencang yang mengakibatkan tanda pernikahan sedikit alami kerusakan. Suatu ketika saat Ramlan sedang menjalankan aktivitas kerjanya di salah satu kantor polisi, keduanya tanpa sengaja kembali bertemu. Meski pertemuan saat itu terpisah di ruang lingkup berbeda, namun keduanya tetap berbincang sambil ketegur sapa sekedar mengetahui kabar masing-masing. Percakapan mereka yang hanya terhalang oleh pagar besi, sambil menaruh pipi dan memegang erat jeruji pagar tersebut. Sambil memelas, Junita mengatakan hal yang tidak disangka-sangka. Junita menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki perasaan yang begitu mendalam terhadap Ramlan, bahkan ia sangat ingin pergi bersama Ramlan kemanapun jauhnya. Ia menambahkan, selama menjalani rumah tangga dengan pria perjodohan orang tuanya, Junita mengaku tak pernah bersedia untuk disentuh oleh suaminya tersebut. Mendengar pernyataan dari Junita yang dinilai tidak wajar tersebut, Ramlan pun mengingatkan kepada Junita bahwa yang dilakukannya itu adalah kesalahan. Bahkan, tak cukup sampai di situ. Ramlan pun, meski dengan berat hati menyampaikan agar ia segera kembali kepada suaminya dan harus mulai menerima kondisi apapun. Akhirnya, Junita pun terpaksa meninggalkan Ramlan meski dalam kondisi menangis. Selang setahun kemudian, di mana Ramlan pun sudah memiliki pasangan baru yang mana seorang wanita hendak dinikahinya. Namun, sesuatu hal yang kembali dihadapkan oleh Ramlan ketika itu sang calon istri mendesak untuk bertemu dengan Junita sambil memberikan kartu undangan karena saat itu dihadapkan dalam kondisi tidak mau mengecewakan calon istrinya tersebut yang berdampak akan pernikahannya. Mau tidak mau, Ramlan mengabulkan permintaan yang sangat tidak mengenakan itu. Hingga tibalah di mana Ramlan bersama calon istri berkunjung ke rumah orang tua Junita. Kebetulan, Junita pun ternyata ada di sana sehingga pada akhirnya interaksi bertiga pun terjadi. Entah apa yang dirasakan Junita kala itu, di mana pria yang ia cintai datang ke rumahnya bersama wanita lain. Meski begitu, ia pun menyampaikan bahwa ternyata dirinya sudah bercerai dengan suami perjodohannya. Yang mana Ramlan menjadi semakin merasa bersalah, bahkan suasana kala itu semakin tidak nyaman. Yang pada akhirnya
Junita pun pergi tanpa pamit meninggalkan mereka berdua yang kemudian ibunda Junita lah yang menemani Ramlan bersama sang calon istri. Di sela obrolan selanjutnya, ibunda Junita mengungkapkan permohonan maaf atas segala hal yang pernah terjadi. Atas ungkapan tersebut, Ramlan pun berusaha mengikhlaskan dan memaafkan sang ibunda Junita. Kemudian, Ramlan beserta calon istrinya pun berpamitan meski Junita tak kembali menemui. Momen itulah di mana akhirnya Ramlan dan Junita bertemu. Yang mana, selanjutnya Ramlan pun menikah dengan gadis tersebut, namun sejak saat itu, belum diketahui kabar dan kondisi dari Junita. Memaknai dari kisah Ramlan dan Junita yang dibalut oleh kesan sederhana namun sangat mendalam tersebut, membuat keduanya yang hingga kini tak lagi bertemu. Maka dari itu, ditarik makna kisah tersebut bahwa benar adanya terkait perjodohan merupakan kuasa ilahi. Meski dua insan terbukti saling mencintai, penting bagi kita bahwa yang namanya perasaan cinta itu adalah anugerah dari Sang Pencipta, di mana amanah yang diberikan olehnya kepada kita mampu dimaknai bahwa setiap makhluk hidup haruslah memiliki rasa kasih sayang sewajarnya. Meski begitu, berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan bagi kita terkait penyebab cinta kandas karena perjodohan. Pertama, perbedaan pandangan. Orang tua mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang pasangan yang ideal untuk anak mereka, yang bisa bertentangan dengan pilihan anak. Kedua, tidak adanya kecocokan. Meskipun orang tua mungkin merasa pasangan yang dijodohkan cocok, bisa jadi pasangan tersebut tidak memiliki kecocokan emosional atau kepribadian. Ketiga, tekanan. Tekanan dari orang tua untuk menerima perjodohan bisa membuat salah satu atau kedua pasangan merasa tidak nyaman, dan akhirnya cinta tidak bisa tumbuh. Keempat, pentingnya komunikasi dan bicarakan dengan orang tua. Penting untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perasaan dan kekhawatiran. Cobalah untuk mencari solusi bersama. Kelima, bicarakan dengan pasangan. Bicarakan perasaan dan kekhawatiran dengan pasangan. Usahakan untuk menemukan jalan tengah atau cara untuk memperbaiki hubungan. Keenam, menerima kenyataan. Jika cinta tidak bisa diselamatkan, mungkin perlu menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut tidak ditakdirkan. Nah, menurut Anda, setelah menyimak kisah tersebut, termasuk dalam kategori manakah cerita tali kasih dari Ramlan dan Junita ini? Silahkan ketik di kolom komentar. Bagi Anda yang suka dengan kisah romantisme atau kenangan manis yang akan dihadirkan dalam channel ini, mohon dukungan dan kritikan atau masukannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan lonceng agar tidak ketinggalan pada kisah berikutnya yang lebih bermakna. Kami juga membuka berbagi cerita Anda atau siapapun yang ingin dibuatkan dan dikisahkan dalam channel Kenangan Terindah ini. Bisa mengirimkan email kisah di kenanganterindahan@gmail.com. Untuk itu, saya selalu admin dari channel Kenangan Terindah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kalian semua. Semoga bagi kalian yang telah mendukung serta membantu agar channel ini semakin berkembang, mohon doanya juga. Semoga kalian yang sudah menyimak dan membantu channel ini senantiasa Allah memberikan kesehatan, kelapangan rizki, serta kemudahan dalam berbagai urusan janda menggapai akhir hayat, husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kenangan Terindah, berkarya tiada henti.